final. Let's go! Road to Paris! Writing history. Thank you, fans! Tim nasional U23 Indonesia akhirnya memastikan tempat di semifinal Piala Asia U23 2024. Setelah membenarkan perlawanan Korea Selatan, Indonesia menang 11-10 lewat adu penalti. Setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 selama 120 menit, saudara. Kemenangan Garuda Muda membuat Daegu Warriors gagal ke Olimpiade Paris 2024. Garuda Muda mencatat sejarah ke semifinal, padahal di atas kertas Korsel sudah 9 kali berturut-turut sukses ke Olimpiade. Pelatih timnas Shin Tae-yong mengaku sangat senang membawa Garuda Muda menang, walau sedih mengalahkan negaranya sendiri. Ia menegaskan dirinya melakukan segala hal yang terbaik untuk Indonesia. 기쁘고 행복하고 너무 기분은 좋습니다. 그렇지만 마음 한편으로는 너무 착잡하고 좀 힘듭니다. 그렇지만 성분은 갈라져야 되고 지금 저는 인도네시아 팀을 맡고 있기 때문에 인도네시아를 위해서 최선을 다했을 뿐이고 일단 우리 선수들이랑 우리 에릭 회장님이랑 모든 분들에게 감사하고 우리 인도네시아에서도 밤잠을 설치면서 응원해 주신 모든 국민들에게도 감사하게 생각하고 있습니다. Timnas U23 sempat unggul 2 kali lewat 2 gol dari penyerang Rafael Struijk, namun tim Korea mampu menyamakan kedudukan hingga skor menjadi 2-2. Pertandingan pun dilanjutkan ke babak tambahan dan babak tos-tosan atau penalti. Pratama Arhan memastikan tiket Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 lewat tendangan akhir babak adu penalti. Indonesia sempat memimpin 2-1 berkat brace atau 2 gol yang dicetak Rafael Struijk. Sementara 1 gol Korea Selatan disumbangkan gol bunuh diri Komang Teguh. Timnas U23 nyaris memenangkan pertandingan dalam 2 kali 45 menit jika Jang Sang Binta menyamakan skor menjadi 2-2 di menit 84. Dengan raihan ini Indonesia mendapatkan tempat di semifinal Piala Asia U23 dan selangkah lagi menuju Olimpiade Paris 2024. Keberhasilan timnas Indonesia U23 mengalahkan Korea Selatan di babak tos-tosan juga berkat penampilan gemilang kiper Hernando Ari. Kiper asal klub Persebaya Surabaya ini mampu menepis 2 tendangan pemain Korsel. Hernando berkata jika timnas U23 baru saja melanjutkan perjalanan baru. Ia juga berkata jika timnas menargetkan menjadi juara di Piala Asia U23. I just want to say this is we have a new continued journey because this is not the end. We have big target. We want to be champion here. Kemenangan timnas U23 atas Korea Selatan di perempat final Piala Asia langsung disambut gembira oleh masyarakat di Indonesia. Setelah lama tak berprestasi, penampilan timnas bisa membuat mayoritas masyarakat Indonesia bahagia. Selepas pertandingan selesai, pelatih Shin Tae-yong terlihat menghampiri pemain dan staf pelatih timnas Korea Selatan U23. Shin Tae-yong juga tampak menghibur dan memberikan semangat kepada seluruh pemain Korea Selatan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan prestasi luar biasa dari timnas sepak bola U23 Indonesia setelah mengalahkan Korea Selatan di perempat final Piala Asia AFC U23. Pertama kalinya Indonesia berhasil mencapai babak semifinal di kompetisi ini sangat bersejarah. Lalu sejauh mana kita bisa menggantungkan harapan kepada timnas U23 di Piala Asia, bahkan peluang Olimpiade? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Muhammad Kusneni atau Bungkus. Selamat malam Bungkus.
Bungkus, ini boleh mungkin diatur terlebih dahulu suaranya, saya tidak terdengar karena nampaknya kita sama-sama ingin berteriak rasa bangga ya, rasa senang begitu karena Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan. Iya, selamat malam Nitya. Nah, Bungkus, semuanya bahagia. Garuda Muda sudah memberikan masyarakat Indonesia suatu kebahagiaan yang saya kira ini luar biasa sekali ya, bisa menang melawan Korea Selatan. Seperti apa Anda melihat euforia saat ini? Iya, saya pikir kebahagiaan, euforia yang dirasakan oleh masyarakat sepak bola Indonesia bukan sesuatu yang berlebihan ya. Meskipun mungkin kita memang belum juara, tapi prestasi kita mencapai semifinal ini menurut saya melebihi ekspektasi banyak orang. Sebelum Piala Asia 23 berlangsung, saya pikir semua orang berpikir Indonesia berada di grup yang berat. Ada tuan rumah Qatar, ada Australia, salah satu negara sepak bola terkuat di Asia. Bahkan ada juga Jordania yang di level senior adalah salah satu tim kuat di Asia. Sehingga kita ini sering disebut sebagai grup maut. Saya pikir mungkin tidak banyak orang yang berpikir kita bisa lolos dari fase grup karena kita berada di grup yang sangat sulit. Apalagi di laga pertama kita kalah secara menyakitkan dari tuan rumah Qatar. Tapi faktanya kita bisa perlahan-lahan memperbaiki performa dari pertandingan melawan Qatar, berlanjut ke lawan Australia, lawan Yordania, dan saya pikir tantangan terbesar yang sudah kita hadapi adalah menghadapi Korea Selatan. Salah satu tim terkuat di Asia saat ini yang merupakan juara Piala Asia U23 tahun 2000, juara Asian Games tahun 2022. Dan mereka 16 pertandingan tidak terkalahkan sebelum bertemu timnas Indonesia U23 di laga ini. Jadi kan bisa dibilang sejauh ini ya kita dan kali ini ya di Piala Asia 23 kali ini kita bisa melaju dengan kebanggaan penuh ya Bungkus ya, karena bukan berkat faktor keberuntungan tapi performa pemain yang begitu baik. Sejauh mana menurut Anda nih Marcelino dan kawan-kawan bisa melaju? Harapannya ya pasti menang lah ya. Iya, sebetulnya keberuntungan ada ya, karena bagaimanapun ketika sebuah tim tampil dalam drama adu penalti, di sana ada faktor keberuntungan juga. Meskipun sepenuhnya bergantung kepada mental bertanding, tapi faktor keberuntungan ada juga perannya di sana. Tapi memang terlepas dari keberuntungan, terlepas dari mental bertanding yang semakin meningkat di antara para pemain timnas U23, satu hal yang positif menurut saya dari penampilan timnas adalah perbaikan dari laga ke laga. Jadi di pertandingan melawan Korea Selatan sebetulnya kita menghadapi tekanan yang cukup berat ketika mereka bermain dalam kondisi 11 lawan 11 ya. Lebih mudah ketika Korea Selatan berkurang jumlah orangnya. Tapi ketika 11 lawan 11 kita menghadapi perlawanan dari tim yang memang sangat kuat di level Asia. Tapi pemain-pemain kita mampu tampil tenang, mampu memanfaatkan peluang-peluang yang sebetulnya mungkin di posisi yang lain atau di pertandingan yang lain belum tentu bisa dimanfaatkan. Seperti gol yang pertama dari Rafael Strike, itu gol yang sangat sulit karena berada dari luar kotak penalti dan pemain Korea Selatan di posisi yang sangat baik untuk melakukan blocking, tapi toh masih bisa menjadi gol. Begitu juga dengan gol kedua. Nah ini saya pikir hal-hal yang menurut saya menunjukkan adanya perbaikan penampilan dari sisi, terutama dari sisi penyerangan. Kemudian yang kedua juga dari sisi pertahanan kita juga semakin membaik, meskipun masih ada kesalahan-kesalahan kecil yang berujung keuntungan bagi lawan. Oke, jadi kita masih menunggu sih sebenarnya ya, ini akan melawan Uzbek atau akan melawan Arab Saudi. Tapi kalau Anda melihatnya apa yang harus dijaga itu yang pertama, siapapun nanti lawannya. Dan saya harus bertanya, seperti apa kita sudah memasang target tinggi bahkan untuk menjuarai, kemudian masuk Olimpiade. Saya harus tanya apa yang harus kita lakukan, maksimalkan. Iya, pertama-tama saya ingin menepis pemikiran bahwa kita sudah akan menuju Olimpiade ya. Bagi saya terlalu dini bicara tentang Olimpiade, karena menurut saya yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi pertandingan semifinal. Karena kunci kita menuju Olimpiade adalah memenangkan pertandingan semifinal. Kalau kita memenangkan satu pertandingan saja, satu pertandingan lagi, kita memang akan menuju ke Olimpiade. Kalau kita gagal di semifinal, kita masih bisa meraihnya di perebutan 3-4. Masih gagal juga, masih ada kesempatan dalam pertarungan antar konfederasi melawan wakil Afrika. Jadi lupakan dulu soal lolos ke Olimpiade, tapi bagaimana memenangkan satu pertandingan lagi, karena itu yang kita butuhkan. Nah yang kedua, kita juga tidak perlu memikirkan apakah kita nanti melawan Arab Saudi, apakah kita akan melawan Uzbekistan. Semua tim yang sudah masuk di fase 8 besar adalah tim-tim yang kuat. Kita selama ini juga selalu sulit mengalahkan Arab Saudi. Kita juga selalu sulit mengalahkan Uzbekistan. Tapi jangan lupa, selama ini kita sulit mengalahkan Korea Selatan. Toh bisa. Selama ini kita tidak pernah menang lawan Australia U23. 3 kali pertemuan selalu kalah. Toh bisa.
Jadi tidak ada yang tidak mustahil dalam sepak bola. Memang akan sulit, tapi tidak ada hal yang mustahil. Asal apa? Kan memang tidak ada yang mustahil, ini kan optimismenya harus dijaga, tapi kan tentu harus tetap kembali kepada hal yang apa yang bisa dipertahankan, apa yang memang harus dikritisi. Kalau Anda melihat siapapun nanti lawannya, apa yang harus tetap dijaga oleh Garuda Muda nanti? Syaratnya yang pertama, mereka harus menjaga penampilan sebaik seperti ketika mengalahkan Korea, terutama ketika mereka bermain melawan Jordania. Menurut saya level permainan terbaik kita ketika mengalahkan Jordania. Bahkan dibandingkan Korsel ya, lebih bagus ketika lawan Jordania ya? Betul, jadi menurut saya penampilan lawan Jordania itu penampilan yang paling bagus dari penampilan kita di Piala Asia. Tapi memang Korsel di atas Jordania. Kemudian yang kedua, Sintayong juga harus berhasil menemukan cara untuk mengisi peran yang ditinggalkan oleh Rafael yang karena akumulasi. Bagaimanapun kita harus mengakui bahwa dalam beberapa laga terakhir penampilan Rafael ini sangat meningkat. Apalagi di pertandingan terakhir dengan 2 golnya, kita nanti menghadapi lawan di semifinal tanpa Rafael. Tentu harus ada solusi untuk mengatasi itu. Selama ini kita banyak bergantung kepada pemain di luar striker ya untuk urusan mencetak gol. Nah sekarang sudah mulai bikin gol Rafael, tapi justru kemudian tidak bisa main karena akumulasi kartu. Nah saya pikir Sintayong harus berpikir tentang bagaimana mencari solusi, apakah memainkan Ramadan Sananta, apakah bermain tanpa striker dalam formasi 3-4-3 false nine. Itu saya pikir hal-hal yang harus dipikirkan oleh pelatih yang disesuaikan dengan karakter lawan yang nanti kita akan hadapi. Cara main kita menghadapi Arab Saudi jelas akan berbeda dengan cara main kita melawan Uzbekistan. Karena kultur sepak bolanya berbeda. Akan lebih menguntungkan mana kalau kita melawan Arab Saudi atau melawan Uzbek dalam kondisi sekarang ini dengan harapan bahwa memudahkan langkah ya pastinya? Iya sebetulnya tidak ada yang menguntungkan karena dua-duanya kuat gitu ya. Cuma kalau harus memilih menurut saya sebetulnya pemain kita lebih punya kemampuan untuk mengimbangi permainan Arab Saudi karena kita punya pemain-pemain cepat yang karakternya akan sulit diimbangi oleh pemain-pemain Arab Saudi. Uzbekistan ini secara postur itu kurang lebih sama dengan pemain-pemain dari Eropa Timur ya. Posturnya cukup tinggi-tinggi, skillnya juga bagus-bagus. Arab Saudi mungkin juga punya skill yang bagus, tapi kecepatan pemain-pemain kita relatif akan menyulitkan. Seperti sudah ditunjukkan ketika kita mengalahkan Jordania. Seperti juga ditunjukkan ketika kita tampil menghadapi Qatar. Kita sebetulnya tidak kalah secara permainan. Jadi kalau kita pilih sebetulnya nggak ada yang bisa dipilih, dua-duanya kuat. Tapi kalau dari cara main, karakter permainan, mungkin akan lebih cocok kalau kita berhadapan dengan Arab Saudi. Baik, kalau gitu tinggal tunggu hasilnya malam ini dan tentu maksimal ketika menghadapi siapapun nanti lawannya, berharap yang terbaik, memberikan yang terbaik supaya bisa lolos ke tahap selanjutnya. Terima kasih Bungkus sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam.